Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ajak kita semua untuk boleh belajar bersama beberapa bagian penting terkait dengan firman Allah. Dan hari ini saya beri topik buat kita semua sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Fokus final dan jangan abaikan proses. Sekali lagi, fokus final dan jangan abaikan proses. Di dalam dunia sekuler, kadang orang mengatakan bahwa fokus proses dan jangan akhir. Kita akan coba untuk melihat apa yang kalau kemudian tadi saya katakan dalam dunia sekuler mengatakan fokus proses juga tidak salah. Tapi dalam proses di mana kita mengiring Tuhan, apa yang kemudian kebenaran firman Allah sampaikan, saya coba untuk kemudian kita renungkan bersama apa yang Paulus sampaikan di dalam pernyataan-pernyataan ketika dia berpisah dengan jemaat yang ada di Efesus. Dan Paulus dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 20, dikatakan begini dalam ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Perhatikan. Dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di dalam teks ini memang sebuah cerita yang unik ketika Lukas mencatat kisah-kisah para rasul yang hebat, atau kemudian kisah tentang perbuatan Roh Kudus yang terjadi dalam catatan Kisah Para Rasul. Tetapi dalam teks ini Lukas juga mencatat bagaimana pernyataan Paulus terkait dengan apa yang Paulus alami. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Lukas mencatat dengan sangat luar biasa terkait dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia tidak menempatkan soal nyaman. Dia tidak menempatkan soal kesenangan. Dia tidak sedang menempatkan soal berkat. Dia tidak sedang menempatkan semua hal yang menyenangkan. Paulus dia sedang menyampaikan bahwa situasi-situasi tersulit dia akan hadapi dan terus akan hadapi. Tapi dalam ayat yang ke-24 Kisah Para Rasul pasal 20 menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya semua proses yang dia sedang jalani, bahkan dia alami, tidak akan bisa menggagalkan fokus dia kepada tujuan akhir. Nah, tentu bagian ini penting kemudian kita sama-sama renungkan. Karena kadang kala orang berhenti di tengah jalan karena mereka tidak sanggup. Kadang orang putus asa di tengah jalan karena mereka tidak mampu. Sebagaimana topik kita hari ini untuk belajar bagaimana fokus final, dan Paulus dia mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Sekali lagi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja, perhatikan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dia tidak pusing dengan nyawanya. Dan Paulus banyak bicara. Berapa banyak kali dia karam kapal. Berapa banyak kali dia dilempari dengan batu. Berapa banyak kali dia harus mengalami ancaman yang mematikan. Dia tidak hiraukan semua itu. Kenapa?
dikatakan bahwa asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Garis akhir bicara final. Garis akhir bicara seluruh perjalanan berhenti. Kita tahu sisi yang lain. Kebanyakan kita fokus final, abaikan proses. Izinkan saya untuk kembali menyampaikan pada bagian ini. Fokus final adalah bagian penting. Tapi jangan pernah kita remehkan proses. Karena proses membuat kita menjadi orang yang bisa berdaya guna. Proses membuat kita menjadi orang yang siap dan tidak. Proses membuat kita menjadi orang yang tangguh dan tidak. Proses membuat kita menjadi dewasa dan tidak. Proses membuat kita menjadi matang dan tidak. Orang yang tidak masuk dalam proses, dia akan menjadi orang yang orang Ambon bilang lepe-lepe. Saudara mengerti lepe-lepe ya? Halo? Tahu ya? Iya. Ada istilah lagi yang lebih keras mengatakan begini. Dia berjalan, injan tai ayam juga tai ayam sempicah. Itu istilah-istilah hari-hari orang Ambon. Lepe-lepe alias injan tai ayam sempicah. Ada contoh lain yang menarik. Kayu yang ada di pinggir pantai dan kayu yang ada di tengah hutan dilindungi dengan kayu-kayu yang tinggi dan dia bertumbuh di tengah-tengah kayu-kayu yang lain. Bahkan lebih menarik kalau Bapak Ibu punya pohon coklat dan biasanya pohon coklat itu ketika dia bertumbuh subur di tengah-tengah kadang dia bertunas. Tunas yang tumbuh di tengah-tengah pohon coklat itu dia sangat lemah. Ketika dia dipangkas atau cabang-cabang yang ada di kiri kanan dari pohon coklat itu ditebang atau dipangkas. Maka yang di tengah kelihatan lurus dan bagus. Ketika yang di kiri kanan ditebang, maka dia akan langsung jatuh. Dia langsung akan patah. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan proses. Sebagaimana sudah tadi saya sampaikan bahwa kayu yang bertumbuh atau pohon yang bertumbuh di pinggir pantai berbeda dengan di tempat yang lain. Karena di tepian pantai pohon yang bertumbuh itu sudah terbiasa dengan angin badai. Dengan apapun bentuk goncangan yang datang dia sudah terbiasa. Sehingga dengan demikian pada hari ini saya ingin kembali mengingatkan bahwa proses itu penting mencapai garis akhir. Kalau kita tidak terbiasa dengan proses, maka kita tidak akan menjadi orang yang matang. Kita tidak akan terbiasa menjadi orang yang kokoh. Kita tidak akan menjadi orang yang kuat. Jadi proses Alkitab menyampaikan kepada kita begini. Saya ajak kita perhatikan dalam Filipi pasal 1 ayat 20 dan ayat yang ke-21 berkata begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam teks ini Paulus dia coba konsisten dengan menyampaikan dia tidak menghiraukan nyawanya. Di dalam Filipi pasal 1 Paulus dia kembali mengatakan bahwa bagi Paulus hidup Kristus, mati untung. Jadi dalam Kisah Para Rasul
dia tidak pusing dengan nyawanya. Dalam kitab Filipi, kalau hidup ya untuk Kristus, mati ya untung. Saya tertarik dengan apa yang kemudian Paulus sampaikan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dalam terjemahan yang lain saudara, dan terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di depan saya. Perhatikan kata Paulus dengan mengatakan bahwa dengan sekuat tenaga. Tentu kata sekuat tenaga berarti mengeluarkan semua energi, melampiaskan semua hal yang dia bisa lakukan. Dia tidak menyembunyikannya, bahkan dia tidak sedang memanjakan dirinya. Dia tidak mau menjadi orang yang bebas dari proses. Dia tidak mau menjadi orang yang harap gampang. Dia juga tidak mau menjadi orang yang terima bersih. Paulus tidak. Dan kata sekuat tenaga menjelaskan kepada kita, Paulus seorang pekerja keras. Dan Alkitab juga menjelaskan, Paulus adalah seorang yang pekerja ulet. Hidup saya dan saudara tentu ini penting. Bagian ini juga sangat bermanfaat untuk bagaimana kita melihat fokus final. Sekali lagi, saya kembali fokus final. Karena kita sedang mencapai garis akhir, bukan untuk ukuran manusia. Fokus final bukan dalam kondisi nilai-nilai secara ekonomi. Bukan bicara tentang soal senang. Bukan bicara tentang soal yang menyenangkan. Bukan di situ letaknya. Tetapi Paulus sedang menyampaikan kepada kita kata tentang garis akhir. Saya mengistilahkan final. Ini bicara tentang janji Tuhan. Ini bicara tentang seorang yang berjanji buat saya dan saudara, dan janji itu digenapi. Bicara tentang sebuah tempat di mana kita belum pernah melihat, belum pernah kita merasakan, belum kita menikmati, dan itu yang disediakan. Dan Paulus, dia mengatakan bahwa dia tidak hiraukan nyawanya asal dia mencapai garis akhir. Kenapa Paulus sebegitu ngotot dengan garis akhir? Karena dunia tempat di mana kita hidup sedang orang cari-cari tempat yang menyenangkan. Apa yang bisa membahagiakan? Orang mengatakan begini, yang ambisi mereka mengatakan bahwa saya akan kumpul uang banyak-banyak dan saya akan senang. Ternyata orang kaya yang punya uang yang tidak bisa dihitung, mereka mengatakan ternyata uang tidak memberikan jaminan kesenangan. Orang mengatakan bahwa saya akan bahagia kalau saya sehat. Ternyata yang sehat pun tidak bahagia. Orang mengatakan bahwa kalau saya punya pasangan yang baik, saya punya pasangan yang tampan, yang cantik, dia akan bahagia. Ternyata jawabannya tidak demikian. Artinya semua instrumen-instrumen terkait dengan fasilitas dunia ternyata tidak memberikan kita jaminan. Dan karenanya apa yang tadi saya sampaikan, semua hal dicari manusia di dunia ini. Termasuk tempat rekreasi orang cari. Di dunia seberang sana mereka cari. Kenapa yang ada di Bali? Orang kemudian mencari Bali sebagai tempat untuk refreshing. Karena mereka menganggap Bali menjadi tempat yang terbaik di Indonesia. Ternyata juga tidak memberikan jaminan.
Dunia tempat di mana kita hidup tidak ada tempat yang memberikan kepada kita ketenangan dan jaminan pasti untuk sebuah kesenangan, tidak. Dan karenanya satu-satunya surga menjadi tempat terbaik bagi setiap orang. Dan karenanya Paulus dia mengatakan tidak menghiraukan nyawanya asal tujuan akhir. Saya rindu agar supaya kita renungkan bagian yang pertama. Jangan remehkan proses, karena proses membuat saudara dapat menentukan engkau melangkah maju atau berhenti atau mundur. Proses menjadi sarana atau momen yang bisa menentukan pilihan saudara. Saudara maju, berhenti atau mundur. Dan karenanya Yakobus mengatakan, Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Saudara coba renungkan, sisi kita cobaan tidak kita sukai. Ada yang suka dengan cobaan, ada di antara mengatakan, ya kenapa beta dapat cobaan ya? Tentu semua kita mengatakan dijauhkan segala cobaan. Betulkah benar? Halo? Semua kita minta supaya dijauhkan cobaan. Tapi Yakobus katakan, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa, yang tumbuh di hati harus rasa beruntung. Nah, konsep ini bisa terjadi hanya kepada mereka yang telah belajar dari sebuah proses. Kalau mereka yang tidak pernah belajar dari proses, mereka akan kaget, loh kok begini? Saya dulu ketika waktu ke sekolah teologi, sebelum datang ke sekolah teologi dulu berpikir tempat sekolah teologi itu tempat yang luar biasa, semua menyenangkan semua. Waktu terjun di lapangan, masuk di area kampus, saya kaget karena saya tidak terbiasa dengan proses model ini. Tapi mereka yang kemudian di tingkat berikutnya sudah terbiasa dengan proses dan membuat bukan lagi masalah. Nah, saya dan saudara termasuk sama. Semua kita ketika kita memberikan diri kita untuk masuk dalam proses demi proses. Tentu hal pertama yang kita dapat bahwa kita akan terbiasa dengan proses dan kita tidak akan kaget dengan proses itu. Nah, saat saudara tidak kaget dengan proses, tanpa saudara sadar, saudara sedang menjadi lebih matang. Orang yang semakin menjadi lebih matang, berarti dia akan lebih tenang. Kalau orang tidak matang, dia akan bingung. Bahkan istilah Ambon mengatakan, pegang telinga kanan, padahal rasa telinga kiri. Artinya sudah tidak bisa membedakan lagi. Nah, hal ini Yakobus katakan, kalau kita masuk dalam berbagai cobaan, mengalami berbagai cobaan, kita harus merasa beruntung. Dan konsep ini hanya bisa dialami oleh mereka yang sudah terbiasa dengan proses. Kalau mereka yang tidak terbiasa dengan proses,
mereka bisa marah dengan Tuhan. Mereka bisa marah dengan orang di kiri dan kanan. Mereka bisa marah kepada diri sendiri. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan proses, dia akan lebih tenang. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, menarik, Paulus dia mengatakan penderitaan, kita katakanlah begini, pencobaan anggaplah itu sebagai penderitaan saya atau saudara. Pencobaan ini kita bisa klasifikasinya macam-macam. Ada yang disebut pencobaan itu sakit. Ada yang mengatakan pencobaan itu kekurangan. Ada yang mengatakan pencobaan itu pengkhianatan. Ada yang mengatakan pencobaan itu kegagalan. Macam-macam kita bisa definisikan berkaitan dengan yang namanya penderitaan. Tapi kemudian Paulus katakan bahwa penderitaan yang kita alami berbanding terbalik dengan apa yang disebut dengan segala kemuliaan yang akan saya atau saudara terima sekali waktu. Ibarat begini, saudara mungkin bekerja satu hari dengan satu hari pekerjaan yang saudara kerjakan itu kerjaan malas-malasan. 1 jam saudara kerja, 3 jam saudara istirahat. 1 jam saudara kerja, 4 jam saudara istirahat. Artinya satu hari paling 2 atau 3 jam kerja, lebih banyak istirahat. Tetapi akhir dari kerja malam atau sorenya, ketika saudara diberikan upah oleh orang yang mempekerjakan saudara, upah itu berbanding terbalik dengan semua yang saudara kerjakan. Dan itu yang sekali waktu tentu, saya hari ini bicara dengan iman, hari ini saya belum lihat apa yang saya rasakan hari ini, saya apa yang kemudian kecap, belum juga apa yang suatu saat nanti akan diberikan. Tapi hari ini dengan iman saya katakan, sebagaimana Alkitab katakan bahwa penderitaan kita hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan sekali waktu. Nah, berkaitan dengan hal inilah, maka Paulus mengajak saya dan saudara agar supaya pencobaan yang kita bisa kategori sebagai proses, mari kita tahan dan terus berjuang. Jangan pernah berhenti. Yang kedua, jangan saudara mengeluh dan marah. Karena pencobaan itu dialami bukan hanya satu orang. Pencobaan bukan dialami hanya 2 orang. Pencobaan bukan dialami hanya orang, bukan hanya orang yang sungguh-sungguh saja. Pencobaan dialami bukan hanya orang yang jauh dari Tuhan. Pencobaan dialami orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Pencobaan semakin gencar. Semakin mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan, semakin goncangan itu semakin kuat. Apa yang kita buat? Konsep pikir yang harus kita bangun. Ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, Yakobus katakan dalam terjemahan masa kini dikatakan, saya dan saudara harus merasa beruntung. Apa tujuan dari kalimat ini? Sebenarnya tujuan dari kalimat ini agar kita menjadi pribadi yang antusias dengan proses. Supaya kita menjadi orang yang bersemangat dengan proses. Supaya kita jangan menjadi pesimis dengan proses. Sejauh di mana kita masih hidup di dunia, proses dan final, 2 hal harus selalu jalan. Kita tidak bisa berhenti final dan menjalani proses.
Saya rindu agar supaya final dan proses dua hal berjalan beriringan. Karena kalau kita hanya proses, kita akan menjadi orang yang keenakan dengan proses, lupa tujuan akhirnya. Saya rindu antara final dan proses dua hal yang berjalan. Ketika kita mengalami pencobaan, kita katakan kepada diri, saya tahu hari ini saya menderita, tapi ujung sana surga menjadi bagian buat saya. Ketika kita berjalan dan terus, dan kemudian kita mengatakan hari ini saya mendapatkan pengkhianatan, apa yang dijanjikan tidak digenapi, tapi saya tahu Tuhan saya yang berjanji, Tuhan yang selalu genapi janji Tuhan buat saya. Ketika kita terus berjalan dan mungkin kita mengatakan bahwa saya tidak sehat, saya kurang, saya kadang menjadi gagal ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi saya tahu Tuhan saya hebat yang berkuasa mengubah kegagalan kesuksesan. Dari sakit menjadi sembuh. Dari putus harapan menjadi orang yang kokoh berjalan di dalam Tuhan. Kalau hari ini saya gagal, besok saya sukses. Kalau hari ini saya lemah, besok saya kuat. Karena saya tidak berjalan bersama dengan orang lain. Saya berjalan bersama dengan Tuhan, pengendali hidup dan mati saya. Saya mau mengajak agar supaya mari kita semua menghargai, jangan remehkan proses. Karena final adalah tujuan akhir kita, atau katakanlah surga tujuan akhir kita. Sebagaimana yang Paulus katakan buat saya dan saudara, asal saja aku mencapai garis akhir. Kalau hari ini saya katakan asal saja kita mencapai tujuan surga. Proses menyakitkan silakan, tapi saya tahu proses membuat saya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, proses itu menjadi materi besar buat saya dan saudara. Kenapa materi besar? Karena materi itu saudara akan sampaikan buat orang yang belum mengalaminya. Kalau saudara yang sudah mengalami semua hal dan orang yang belum mengalaminya, saudara dapat mampu berbicara kepada mereka yang belum mengalami ketika mereka mengalami. Karena ketika mereka mengalami, mereka mengatakan bahwa kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Saudara yang sudah alami, saudara akan berbicara dengan berani. Mengatakan saya sudah lewati itu. Dan engkau harus bisa siap menghadapinya. Karena kalau engkau siap dan engkau kuat menghadapinya, engkau akan mengalami berkat demi berkat. Tapi kalau engkau belum punya materi, saudara bicara pun tidak bisa. Bahkan orang bisa berbalik dan mengatakan, Ale cuma bicara saja, Ale belum mengalami. Ada istilah bilang, Ale cuma bicara, Ale sing rasa apa yang beta rasa. Tapi kalau engkau sudah pernah merasakan, sudah mengalami apa yang engkau atau apa yang orang lain alami, itu menjadi materi kuat untuk menyampaikan kepada orang lain. Benar, apa yang engkau rasa saya tidak rasa, tapi apa yang engkau alami hari ini saya sudah mengalaminya. Dan itu menyebabkan saya katakan proses jangan pernah engkau remehkan. Karena proses segudang materi yang membawa saudara untuk bisa menolong orang lain, bisa ikut terbangun. Bisa orang lain ikut kuat. Bisa orang lain ikut mengubah cara berpikir. Agar mereka tidak mudah kecewa dan berhenti. Saya harapkan kita menjadi orang-orang yang fokus final. Dengan tidak mengabaikan atau meremehkan proses. Karena proses demi proses dalam hidup adalah perjalanan yang tidak bisa kita abaikan. Sekali lagi, proses kita akan terus jalani. Sejauh di mana kita masih hidup, proses akan kita jalani. Proses akan kita lewati. Kadang mungkin ringan atau berat, itu proses. Tapi saya harap agar supaya kita menjadi orang yang selalu menghargai. Nah, tentu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, tentu perlu muncul komitmen di hati saya dan saudara. Tanpa ada komitmen itu tidak akan bisa saudara memberikan diri untuk masuk dalam proses. Kalau kita punya komitmen,
maka kita siap mau diproses model apapun, kita akan siap. Kalau ada komitmen, kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang asal jadi. Kita akan menjadi orang yang akan biasa-biasa. Tapi kalau saudara punya komitmen, proses itu bagian yang harus saya alami. Ibarat orang yang masuk ke militer, polisi atau tentara, mereka masuk karena mereka punya komitmen. Dan kalau sudah berkomitmen, maka pendidikan bukan biasa-biasa. Karena pendidikan itu mengajarkan agar supaya diproses menjadi seorang prajurit yang hebat. Saya dan saudara adalah prajurit Kristus dan kita telah diajarkan oleh firman Allah. Kita bukan ikut Tuhan supaya kita senang-senang. Kita ikut Tuhan bukan supaya hura-hura saja. Kita ikut Tuhan, Alkitab katakan pikul salib. Dan bicara pikul salib ini bicara tentang penyangkalan diri. Dan bicara penyangkalan diri ini proses demi proses yang tidak gampang. Karena itu kekuatan perlu dibangun dari diri ini lewat sebuah komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Karena kalau saudara berkomitmen, saudara pasti akan kuat menjalaninya. Kalau saudara tidak punya komitmen dan hanya melihat orang lain, dia ke gereja. Orang lain melayani, saudara ingin melayani. Tanpa ada komitmen, saudara akan menjadi orang yang asal-asalan. Tapi kalau saudara punya komitmen, orang lain setiakah, tidak setiakah, tidak menghalangi kesetiaan saya buat Tuhan. Mau sehatkah, mau sakitkah, itu bukan masalah, saya tetap mengiring Tuhan. Mau dihianati atau tidak, mau dalam kelimpahan kah dalam kekurangan, bukan masalah. Saya mau tetap setia kepada Tuhan karena komitmen. Tapi kalau hanya ikut ramai, itu masalahnya. Saudara tidak akan bisa pegang. Bahkan saudara tidak akan bisa menjadi orang yang siap kalau tidak punya komitmen. Karena itu saudara, untuk bisa masuk dalam proses mencapai garis akhir atau final, kita harus menjadi orang yang siap. Kiranya Tuhan akan tolong saya dan saudara agar supaya kita fokus final dengan tidak mengabaikan proses. Saya rindu saudara menjadi orang yang siap dengan proses. Saudara harus katakan kepada diri saudara, saya tahu sejauh di mana saya masih mengiring Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah karena tekanan, tantangan itu selalu datang saya alami. Saya selalu rasakan. Tapi saudara harus bisa mengatakan saya beruntung karena saya memiliki Kristus. Karenanya Yakobus mengatakan itu, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Di saat engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, membuktikan engkau tidak sanggup. Tetapi ada satu tangan yang ajaib akan mampu menolong, mengangkat saudara. Sehingga saudara yang lemah, saudara akan menjadi kuat. Saudara yang tidak kuat, saudara menjadi kuat. Karena ada satu tangan yang hebat, tangan yang berkuasa, tangan yang membentuk kita. Menyempurnakan saya dan saudara untuk kuat, hidup, dan mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.